Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2901 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat 7. Di bawah perikop, salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Yohanes mendapat pesan firman Tuhan untuk 7 jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan? Kalau kita belajar firman Tuhan dan nanti kita akan kupas beberapa hari ke depan, tujuan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Pergamus, jemaat yang ada di Tiatira, jemaat yang ada di Sardis, jemaat yang ada di Philadelphia, jemaat yang ada di Laodikia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4 ini sudah perhatikan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Haleluya. Saudara, ayat 4 ini merupakan salam khas, karena diawali dengan salam berkat dari Tuhan untuk ketujuh jemaat Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita belajar. Apa pesan firman Tuhan ini untuk kita? Yang pertama, pesan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Ayat 5, perhatikan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang apa? Saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Haleluya. Saudara, pesan dari Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus, sahabat kita yang setia. Teman-teman kita, ketika kita ada dalam persoalan pergumulan, satu persatu meninggalkan kita. Betul? Hanya Yesus yang setia, selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Kita mungkin seringkali juga melupakan Yesus, berubah setia, menyangkal Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dia tetap setia. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus setia sampai mati. Demikian juga saudara dan saya. Amin. Jangan hanya setia kalau kita masih susah, masih bergumul, kita setia. Tapi setelah kita diberkati, saudara punya segalanya, mulai berubah setia. Bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu adalah sifat asli kita? Kalau susah dekat, datang, rajin, ibadah, terlibat dalam pelayanan. Tapi ketika kita sudah mendapat berkat-berkat Tuhan, kita tenggelam dengan berkat Tuhan sampai lupa kepada Sang Pemberi berkat. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga saudara dan saya harus tetap setia sampai menutup mata. Amin. Tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kita harus hidup setia kepada Tuhan Yesus. Karena satu hari nanti, kita yang setia, kita akan mendapat upah dalam kerajaan surga. Kita akan turut berkuasa bersama-sama dengan Sang Raja di atas segala raja itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di ayat 5. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Oh, haleluya. Kekuasaan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya di 1-2 desa, kecamatan, kabupaten, atau satu negara, sudah tidak. Tuhan Yesus berkuasa atas raja-raja bumi ini. Haleluya. Raja di atas segala raja itu berkuasa atas alam semesta sampai dalam kerajaan surga. Oh, haleluya. Dan kita semua yang tetap setia dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan akan turut berkuasa bersama dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Bukti kasih Tuhan dapat kita lihat di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dia mati untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Supaya darahnya menebus dosa-dosa saudara dan saya. Oh, haleluya. Bukankah itu adalah kasih yang sempurna? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita padahal kita belum mengenal Dia. Padahal kita tidak mengasihi Dia. Tapi Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari segala hutang dosa yang mendatangkan maut. Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya binasa. Makanya Dia datang untuk menyelamatkan kita. Oh, haleluya. Dan Dia tetap setia. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Dia tidak berubah. Kasih-Nya tidak berubah. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya luar biasa kepada kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita semua akan diselamatkan. Dan akan turut berkuasa, memerintah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetap setia ikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Karena satu hari nanti kita akan mendapatkan upah kita. Kita turut berkuasa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang kedua, Tuhan Yesus telah membuat kerajaan surga untuk kita. Amin.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 6 di sana berkata begini. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membuat kerajaan untuk kita. Kita dijadikan imamat rajani. Amin. Imam untuk melayani raja di atas segala raja itu. Amin. Pekerjaan imam, saudara, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, itu menjadi pengantara, saudara. Umat dengan Tuhan melalui imam. Imam inilah yang mempersembahkan korban. Amin. Mempersiapkan segalanya untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara dan saya dijadikan imamat rajani. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dari kita hidup sekarang ini, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Amin. Karena dalam kerajaan surga, tempat di mana kita memuliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Makanya kalau saudara harus melatih dirimu untuk beribadah. Jangan sampai saudara yang dikasihi Tuhan, baru 1,5 jam beribadah udah bosan, saudara. Baru 2 jam beribadah sudah nggak tahan, saudara. Sudah gelisah, saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini masih latihan, saudara. Masih training. Karena di surga nanti kita memuliakan Tuhan bukan 1-2 jam, tapi selama-lamanya. Amin. Tapi tenang, saudara. Di surga itu tidak ada lagi yang bosan, jenuh, karena itu sudah menjadi kesukaan kita. Amin. Untuk mempermuliakan Tuhan, melayani, beribadah, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada lagi rasa bosan, capek, jenuh, tidak ada. Yang ada kesukaan. Amin. Sukacita surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus melatih diri kita selama kita hidup di dunia ini. Amin. Karena di surga nanti kita akan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Dan yang terakhir, pesan yang ketiga di ayat 7, perhatikan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, pesan yang ketiga, Yesus akan segera datang. Dan semua mata akan melihat dia, akan melihat kedatangan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang membedakan. Ada yang naik, rapture, dan ada yang tertinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan menanti-nantikan kedatangannya, oh haleluya. Di saat Tuhan Yesus datang, kita tidak meratapi, tapi kita sukacita. Orang yang meratapi itu adalah orang yang ketinggalan. Karena mereka akan melewati masa-masa berat, masa-masa sukar. Karena tertinggal di dalam dunia. Waktu Tuhan Yesus datang, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Supaya di saat Tuhan Yesus datang, kita semua langsung rapture, langsung terangkat, menyambut Sang Raja di atas segala raja, di atas awan-awan yang permai. Oh haleluya, bukankah itu satu sukacita buat kita semua? Amin. Makanya saudara harus mempersiapkan diri saudara untuk menyambut kedatangan Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 3 pesan firman Tuhan ini buat kita semua. Yang pertama, tetap setia. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang setia. Pesan yang kedua saudara, Tuhan Yesus telah membuat kerajaan surga. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan saudara dan saya langsung mendapat posisi di sana. Menjadi imamat rajani. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Firman Tuhan ini mengingatkan kita.
bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, waktu para murid menyerukan tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu disampaikan 2000 tahun yang lalu. Tapi orang yang tidak percaya, orang pengejek-pengejek itu berkata, mana Tuhan Yesus belum datang-datang. Sudah sejak dari nenek moyang kami sudah didengungkan Tuhan Yesus segera datang, tapi Tuhan Yesus belum datang-datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, itu disampaikan 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah semakin dekat. Terlebih lagi 2000 tahun ini, setelah firman Tuhan disampaikan, itu menandakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, detik-detik terakhir kedatangan Kristus Yesus Tuhan. Persiapkan dirimu. Amin. Saudara dan saya harus siap menyambut kedatangan Kristus Yesus Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak tertinggal, tapi kita terangkat menyambut Raja di atas segala raja yang turun, yang datang ke dalam dunia menjemput semua orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.